Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Saya sebagai perwakilan dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan mata pelajaran ekonomi lintas minat, yaitu pada bab ke-6 yang di dalamnya mengandung materi indeks harga dan inflasi. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu indeks harga. Indeks harga sendiri mempunyai pengertian, yaitu perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Tujuan perhitungan dari indeks harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, barometer dari kondisi ekonomi secara umum. Kedua, pedoman berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. Ketiga, sebagai deflator. Deflator yang dimaksud di sini adalah alat statistik resmi yang dapat mencerminkan faktor penyebab timbulnya deflasi. Keempat, pedoman pembelian barang. Dan yang terakhir, pedoman dalam mengatur gaji buruh dan menyesuaikan kenaikan gaji buruh saat terjadi inflasi. Metode perhitungan dari indeks harga yang akan kita bahas di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu metode indeks harga agregatif tidak tertimbang, dan yang kedua, metode indeks harga agregatif tertimbang. Metode indeks harga agregatif tidak tertimbang memiliki rumus IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100% dengan keterangan IA adalah indeks nilai, PN adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, PO adalah nilai pada tahun dasar. Metode indeks harga agregatif tertimbang dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode last payers dan metode pasce. Metode last payers mempunyai rumus IL sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100%, di mana memiliki keterangan IL adalah angka indeks last payers, PN adalah harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, dan QO kuantitas pada tahun dasar. Metode pasce mempunyai rumus IP sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN dikali 100%, di mana memiliki keterangan IP adalah angka indeks pasce, PN adalah harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, dan QN kuantitas pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Nah, itu dia penjelasan dari materi indeks harga, di mana mencakup submateri pengertian, tujuan perhitungan, juga metode perhitungan. Kita lanjut kepada materi kedua, yaitu mengenai inflasi. Inflasi sendiri mempunyai arti suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Penyebab dari inflasi adalah sebagai berikut. Pertama, peningkatan permintaan. 2. Meningkatnya biaya produksi. 3. Tingginya peredaran uang. Dan yang terakhir,
ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang ataupun jasa, peredaran uang, serta biaya produksi. Jenis-jenis dari inflasi. Jenis inflasi di sini akan kita bahas menurut 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yang kedua, inflasi berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga, inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4 macam, yaitu inflasi ringan. Dikatakan inflasi ringan jika mencapai kurang dari 10% per tahunnya. Inflasi sedang. Dikatakan inflasi sedang jika mencapai 10% sampai 30% per tahunnya. Inflasi berat. Dikatakan inflasi berat jika mencapai 30% sampai dengan 100% per tahunnya. Inflasi sangat berat dikatakan demikian jika mencapai lebih dari 100% per tahunnya. Yang kedua, inflasi berdasarkan sumbernya. Dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu bersumber dari dalam negeri, di mana inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan, dan bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Yang ketiga adalah inflasi berdasarkan penyebabnya. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu demandful inflation, di mana inflasi ini terjadi karena permintaan akan barang ataupun jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Dan yang kedua yaitu import inflation, di mana inflasi ini terjadi karena terjadinya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang pun naik. Inflasi memiliki dampak di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dampak terhadap pendapatan. Inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Kedua, dampak terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor pun akan lebih mahal. Ketiga, dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Dan yang keempat, dampak terhadap minat menabung. Minat menabung sebagian besar orang akan menjadi kurang karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Nah, untuk mengurangi dampak-dampak dari inflasi tersebut, maka pemerintah pun mempunyai beberapa cara untuk mengendalikan inflasi. Cara-cara tersebut di antara lain yaitu yang pertama, menggunakan kebijakan moneter. Yang kedua, menggunakan kebijakan fiskal. Ketiga, penurunan pengeluaran pemerintah. Keempat, kenaikan pajak. Dan yang terakhir, peningkatan tabungan. Nah, itu dia penjelasan tentang materi inflasi yang mencakup submateri pengertian, penyebab, jenis-jenis, dampak, dan cara mengendalikan dari inflasi.
Pada bab selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil pengusaha moneter, Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Tujuan kebijakan moneter: A. Menjaga stabilitas ekonomi. B. Menjaga stabilitas harga. C. Meningkatkan kesempatan kerja. Dan D. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, Bank Sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter. A. Operasi pasar terbuka. Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar. Untuk mengatasi deflasi, Bank Sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang beredar. B. Kebijakan diskonto. Kebijakan Bank Sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral menaikkan suku bunga, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank dan berakibat mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi deflasi, Bank Sentral akan menurunkan suku bunga, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang karena bila ditabung hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit dan tidak akan menambah jumlah uang yang beredar. C. Kebijakan cadangan kas. Kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar. Dan untuk mengatasi deflasi, Bank Sentral menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar. D. Kebijakan kredit ketat. Kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit, karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipersulit. E. Kebijakan dorongan moral. Bank Sentral mengeluarkan pidato, pengumuman, dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. 2. Meningkatkan kualitas SDM. 3. Menjaga stabilitas harga barang. 4. Mendorong investasi. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat, dan industri pun bisa meningkatkan jumlah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Fungsi kebijakan fiskal. A. Fungsi alokasi. Fungsi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. B. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi kebijakan fiskal adalah untuk menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh setiap segmen ekonomi. C. Fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan D. Fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.